Tupel, Apa? jadi gimana tanggapan lu terhadap kondisi politik belakangan ini di Indonesia terutama ya? Cukup memprihatinkan, guys. Bahkan saking memprihatinkannya ini situasi politik di Indonesia belakangan ini tuh banyak disamain sama netizen ke situasi politik yang pernah terjadi di negara-negara lain nih Apaan tuh? yaitu revolusi. Asik. Gue suka nih topik-topik begini nih. Lu inget gak sih sama satu peristiwa yang terjadi di salah satu daerah nih di Indonesia belakangan waktu ini soal bupati yang problematik itu? Itu kenapa sih? Itu loh gara-gara yang katanya kebijakan yang cukup memberatkan buat masyarakat lah. Yang soal kenaikan PBB itu ya? Dan ironisnya itu pernah terjadi di Perancis karena sekalinya ngamuk langsung terjadi gerakan revolusi. Dan masalahnya juga gara-gara pajak kan? Ya itu salah satunya Dan dulu kan Perancis ini masih dalam bentuk kerajaan ya. Jadi ya pengambilan keputusannya itu masih dengan cara yang tradisional lah. Nah rapatnya ini tuh mereka masih ngebagi warga dalam 3 kelas. Nah ada first estate ini yang diisi sama kaum pemuka agama, yang kedua sama kaum bangsawan, dan yang ketiga ini sama rakyat biasa. Uniknya jumlah third estate itu yang paling banyak justru itu nyampe 98% dari jumlah populasi. Iya pasti menang lah warga biasa. Orang populasinya paling banyak. Harusnya begitu, tapi emang dasarnya licik ya. Lu bayangin, dari masing-masing golongan itu cuma dia ambil 1 suara doang Dan akhirnya makin kesini tuh situasinya makin panas. Rakyat ya udah gak percaya lagi nih sama raja. Akhirnya Louis XVI ini ditangkap, diadili, dan dipenggal kepalanya di depan umum. Lalu beberapa bulan kemudian disusul juga nih sama Ratu Marie Antoinette. Oh, yang katanya suka party-party itu ya? Ya itu dia, rakyatnya udah muak banget sama gaya hidupnya istana yang mewah. Padahal udah jelas-jelas nih kalau rakyatnya nih kelaparan. Dari situ makin jadilah kebrutalan revolusinya. Masuklah mereka ke fase Reign of Terror. Nah ini tuh dipimpin sama Robespierre. Siapapun yang dianggap jadi musuh revolusi itu langsung digilotin. Nah setelah itu Prancis masuk nih ke fase pemerintahan direktori. Ini tuh lebih moderat tapi korup dan gak stabil. Buset, berarti keadaan di Prancis waktu itu malah makin buruk ya? Nah muncullah nih sosok yang jenius dari pihak militer, itu Napoleon Bonaparte. Nah dia nih yang memimpin kudeta di tahun 1799. Terus dia nih ngebentuk pemerintahan konsulat dan akhirnya dia nih dinobatkan sebagai kaisar pada tahun 1804. Jadi Prancis balik lagi ya ke monarki? Nah iya, semacam monarki tapi rasa militer gitulah. Tapi perjalanan Perancis nggak berhenti sampai situ Setelah jatuh bangun, kudeta, perang, dan lu bayangin sampai ada revolusi lagi. Akhirnya Perancis nemuin bentuk yang lebih stabil lagi, yaitu republik. Oh ya Ki, gara-gara kita tadi bahas revolusi Prancis nih ya, gue jadi keinget nih sama suatu negara yang revolusinya juga terkenal heboh Ki. Bedanya negara ini malah belok jadi komunis. Aduh, ngeri juga tuh. Bukan ngeri lagi Ki. Jadi Rusia pada awalnya emang udah dipimpin sama Tsar Nicholas II, yang dimana dia melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Oh, berarti nepotismenya kuat juga nih. Iya betul banget, nepotismenya itu kuat. Sayangnya ayahnya tuh kurang ngasih briefing ke dia. Maka jadilah dia menjadi pemimpin yang diktator parah. Nggak ada toleransi, dan langsung habis lah pokoknya. Udahlah dia sering bikin masyarakat kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Di bidang industrial mereka juga lambat. Terus makin parah deh pas Rusia ikut Perang Dunia I. Wah, kalau masuk masa perang dunia tuh rakyatnya makin sengsara dong. Bener banget, tentara banyak yang gugur, ekonomi makin hancur, rakyat makin kelaparan. Nah terus si Tsar Nicholas ini masih cuek juga. Iya Ki, dia tuh bener-bener tutup mata. Saking udah muaknya sama dia, masyarakat tuh sampai membentuk kelompok penentang Tsar Nicholas II. Ada sistem Mansevik yang mereka tuh pelan-pelan cara mainnya untuk transformasi ke sistem komunisme. Dan ada juga nih sistem Bolshevik yang agak kasar, pengennya buru-buru transformasi, bahkan pakai kekerasan. Ngeri juga ya. Tapi ya gue juga mewajarkan sih kalau tindakan mereka begitu ke dia. Nah setelah itulah mereka mulai berani bergerak. Protes pertamanya tuh di tanggal 22 Januari 1905. Bayangin Ki, mereka pure cuma minta keadilan doang atas sistem yang memberatkan mereka selama ini. Malah ditembak-tembakin sama aparat. Nah kejadian itu namanya Bloody Sunday 1905 Ki. Orang-orang jadi makin gak simpati Ki jadinya sama dia. Terus lu tahu, di tahun 1914 Rusia malah ikut Perang Dunia I. Lah kirain gue Rusia bakal ngefokusin buat stabilin negara dulu. Nah ternyata malah ngambil peran di Perang Dunia I ya. Nah iya Ki, jadi 3 tahun setelahnya di tahun 1917 mereka mengadakan demo besar-besaran. Bahkan nih Ki, aparat yang tadinya nembak-nembakin jadi ikutan membelot. Jadi mau gak mau Tsar Nicholas II ya harus turun tahta. Tapi abis itu Rusia gimana? Damai kah? Akhirnya di Oktober 1917 mereka mengkudeta pemerintahan sementara. Oh, revolusi Oktober ya itu? Iya benar, dan itu titik baliknya. Pemerintahan diambil alih sama Bolshevik dan Lenin pun jadi pemimpin. Dan akhirnya Rusia resmi jadi negara komunis. Udah 2 topik revolusi nih yang kita bahas. Dan itu semua tuh sadis-sadis ya. Iya bener Ki.
Tapi gue jadi mikir dah, ada gak sih revolusi yang gak butuh pertumpahan darah? Oh ada banget El, dan lu tahu di India nih bahkan sampai detik ini tuh masih mempertahankan hasil revolusinya. Gokil juga ya, itu India sebelah mana? Nah ini tuh di wilayah India Selatan El, nama negara bagiannya ini tuh Kerala. Bahkan nih ya, sistem mereka itu menganut paham komunisme. Ya itu dipilih secara demokratis sama warganya. Dan itu work sampai sekarang. Nah iya El, dan uniknya lagi nih, mereka tuh justru akur sama agama lain. Kayak Islam yang ada di Kerala, bisa seharmonis itu ya karena mereka nih emang lahir dari ketimpangan sosial. Emang ya penderitaan yang kolektif tuh kalau sekali bergerak, jadi keren banget. Bener banget El, dan yang bikin menarik dari Kerala tuh, mereka tuh nggak cuma revolusi buat ganti sistem, tapi juga buat ngubah cara pikir masyarakatnya. Maksudnya gimana tuh Ki? Jadi gini, Kerala tuh dulu parah banget sama soal kemiskinan, terus juga buta huruf dan diskriminasi secara kasta. Tapi mereka sadar kalau revolusi cuma ganti pemimpin doang, ya nggak cukup. Jadi mereka revolusi pendidikan. Yoi, mereka nih dorong literasi massal, reformasi tanah, dan pelayanan kesehatan tuh buat semua. Bahkan nih, perempuan di sana tuh punya peran besar dalam politik dan sosial loh, El. Bahkan mereka nih sampai sekarang jadi salah satu wilayah yang melek sama huruf dan wilayah yang paling sehat. Jadi revolusi tuh nggak harus selalu teriak-teriak dan bakar-bakar ya. Nah iya El, yang namanya satu negara tuh nggak bisa cuma dengerin dari satu pihak doang. Semua tuh juga harus bisa diambil dari aspirasi masyarakatnya, terutama bagi wakil rakyat yang ngurusin negaranya nih. Setuju Ki, semoga nggak ada lagi deh revolusi yang sampai harus ngorbanin nyawa kayak gitu.